Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 12 Januari 2023. Kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di awal-awal pandemi, ketika masih minim literasi tentang COVID-19, kalau mendengar ada yang terpapar COVID, kita langsung parno, ketakutan. Konon di China, ketika ada satu orang dalam satu flat atau apartemen yang terpapar COVID, maka satu flat itu akan diisolasi karena takut menularkan yang lain. Tentu sekarang di masa PPKM yang sudah dihapuskan dan literasi tentang COVID semakin banyak, kita semakin bijak menyingkapi mereka yang terpapar COVID. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, di zaman Yesus penyakit kusta adalah sesuatu yang menakutkan dan mematikan. Orang yang terkena penyakit kusta diasingkan dan dipandang sebagai pendosa kelas kakap. Penyakit kusta adalah kutukan dari Allah, pandangannya begitu. Dalam firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dari sikap Yesus yang berbelas kasih. Pertama, ada orang kusta yang datang berlutut dan memohon kepadanya. Dan Yesus tidak menolak, mengucilkan, menyingkirkan orang kusta itu. Bahkan dikatakan, ia mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu. Yesus menepis semua stigma dan ketakutan dari penyakit kusta. Sebab mereka yang sakit kusta juga adalah anak-anak Allah. Kedua, dikisahkan bahwa hati Yesus yang senantiasa tergerak oleh belas kasih. Atas permohonan si kusta itu Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Inilah kepedulian yang bukan hanya sekedar bicara "aku mau" tanpa aksi nyata. Yesus mengungkapkan kepeduliannya melalui perbuatan kasih, menyembuhkan si kusta dari sakitnya. Dan yang ketiga, Yesus meminta si kusta untuk pergi, menunaikan perintah Taurat atas pentahirannya. Inilah sebuah perutusan yang Yesus berikan kepada si kusta, yakni untuk menunaikan perintah Taurat dan mewartakan kabar baik, berita pemulihan dari kesembuhan dirinya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita berhenti hanya dengan merasa iba ketika melihat orang lain susah dan menderita. Atau kita terhalangi oleh pikiran-pikiran dan ketakutan kita sendiri
sehingga kita tidak melakukan apapun untuk membantu dan meringankan mereka yang kesusahan dan kesulitan. Meneladan sikap Yesus yang berbelas kasih, menyingkirkan stigma dan ketakutan-ketakutan untuk menolong dan mengulurkan tangan bagi mereka yang menderita, perlu menjadi inspirasi buat kita. Sudahkah kita punya sikap yang demikian itu? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.